Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Tentu semua karena kasih dan anugerahnya yang selalu baru tiap pagi. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu saat ini. Kami boleh ada di hari yang baru, semua karena kasih-Mu lah. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Engkau kiranya berkati kami semua, firman-Mu terus meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 33. Begini firman Tuhan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Tema perenungan kita, keselamatan bukan warisan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hidup selalu berkaitan dengan apa yang kita warisi dan yang kita wariskan. Termasuk dalam hal iman. Orang tua memelihara imannya kepada Tuhan Allah, lalu mewariskannya kepada anak cucu untuk membangun kehidupan sebagai umatnya. Demikian seterusnya. Hal ini diperintahkan Tuhan Allah sejak awal Ia memanggil Abraham dan membentuk umat Israel sebagai pilihannya. Bandingkan dalam Kejadian pasal 12. Meski iman diwariskan, keselamatan tidak demikian. Mari perhatikan relasi antara Abraham dan keturunannya. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman karena kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Bagi orang Yahudi, Abraham sangat istimewa. Sebab itu mereka memandang diri secara eksklusif. Ini keliru. Yesus Kristus tidak merendahkan iman Abraham, namun menolak pemikiran orang Yahudi yang menganggap hubungan darah sebagai jaminan keselamatan mereka. Bukan Abraham yang menyelamatkan, melainkan Yesus Kristus. Abraham dibenarkan karena iman kepada Tuhan Allah dan Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bandingkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sebagaimana teladan Abraham, demikian keturunannya dituntut untuk hidup benar, bukan sekedar memeluk agama yang sama. Bandingkan dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sekalipun lahir sebagai keturunan Abraham, perbuatan dosa menyebabkan mereka tidak mendapat bagian dalam perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham. Kita lihat dalam Kejadian pasal 15. Ini menyatakan keselamatan bukan warisan keluarga, melainkan anugerah yang dikerjakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Percaya berarti yakin, taat, dan setia padanya. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk menjadikan keluarga sebagai wadah bertumbuhnya iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tidak boleh hanya sekedar memeluk agama yang sama dengan orang tua, melainkan secara bersama orang tua dan anak mengenal Yesus Kristus, hidup menyembah dan taat padanya. Kristen bukan menjadi agama semata. Kekristenan adalah kehidupan yang percaya dan taat pada Yesus Kristus setiap hari. Seperti iman dan kesetiaan Abraham, demikian teladan iman bagi setiap keluarga Kristen.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam keluarga Kristen, orang tua mewariskan imannya kepada anak-anak. Artinya orang tua harus hidup benar dan mengupayakan dengan segenap kemampuan agar anak memiliki iman dan ketaatan pada Yesus Kristus. Sebaliknya, anak-anak harus mewarisi kehidupan beriman tersebut. Setiap anak wajib menerima nasihat dan didikan agar dapat bertumbuh dalam kebenaran. Anak yang mengabaikan didikan orang tua sama artinya mencelakai dirinya sendiri. Amsal 8 ayat 33 menasihati, dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman di pagi ini. Biarlah kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan terus mengingatkan kami dalam tanggung jawab untuk dapat mengajarkan iman Kristen pada anak-anak, tapi juga anak-anak terus mau hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu. Tolonglah kami Bapa dalam menjalani hidup beriman. Meskipun banyak tantangan, kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih untuk firman di saat ini. Dan saat ini kami akan menyatukan aktivitas masing-masing. Tuhan tuntun sertai jaga lindungi dimanapun kami berada. Berdoa bagi kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paslaten Channel. Diberkati dalam hidup pribadi keluarga masing-masing. Ketika ada yang bersyukur dan keberkati sukacita iman, mereka menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika ada yang bergumul karena sakit, berbagai persoalan hidup, kami tetap percaya Tuhan sumber pertolongan. Diberkatilah kami semua. Diberkati pelayanan Jemaat Gemim Maranatha Paslaten lewat tim multimedia yang ada. Diberkati pemerintah bangsa dan negara kami, diberkati gerejamu, pada pemimpin yang ada untuk terus melayani dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, permohonan dan syukur yang kami bawa demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.